kenapa seringkali asma itu disertai GERD ya. Jadi pada beberapa penyakit asma, masa-masa asma yang di poli itu, kalau kita lihat ya, bagian besar penyebabnya itu paling banyak itu karena GERD. Jadi mungkin lebih dari 60% ya. Kalau kita breakdown, kalau kita cek, kalau kita investigasi secara menyeluruh apa akar masalahnya, ternyata 5 urutan terbanyak ya. Yang pertama adalah GERD, kedua itu anxiety atau overthinking, ketiga itu perubahan cuaca, misalnya dari cuaca panas ke dingin atau perubahan lingkungan. Berikutnya adalah polusi. Polusi itu dari asap rokok dan debu dan lingkungan yang berdebu asap ya. Kemudian berikutnya adalah infeksi. Nah, ini faktor-faktor yang sebagian besar menjadi penyebab dari gejala asma timbul. Nah, menarik kalau kita melihat bahwa ternyata sebagian besar itu faktor utama adalah GERD atau asam lambung yang naik. Singkatnya adalah gastroesophageal reflux disease. Nah, kenapa bisa ini menjadi penyebab utama dari asma? Jadi pada pasien dengan GERD, di mana gejalanya terlalu sering timbul, maka ternyata asam lambung yang sampai ke pangkal tenggorokan ya, ini memicu reseptor batuk yang ada di sekitar daerah tersebut, sehingga batuk yang mulai timbul ini akan memicu serangkaian gejala asma yang akhirnya akan timbul. Dari awalnya batuk, kemudian sesak, dan kemudian mengi. Nah, ini berkali-kali. Jadi kuncinya adalah gejala asma yang sering kali timbul. Kalau misalnya nggak timbul, ya tidak akan terjadi GERD yang muncul asma. Nah, maka kalau ternyata memang dua kejadian ini bersamaan, maka GERD harus dikelola bersama dengan asma. GERD ini adalah awalnya otot lambung bagian atas itu tidak konsisten untuk menutup. Jadi pada saat asam lambungnya keluar, itu harusnya asam lambung itu menurut tonus otot atas dari lambung itu harusnya menutup secara sempurna. Sehingga pada saat asam lambungnya itu keluar, maka dia didorong ke bawah. Nah, pada beberapa kasus ini ototnya tidak menutup secara sempurna. Sehingga pada saat asam lambung keluar, kemudian otot lambung atas tidak menutup sempurna, maka ada beberapa celah yang mengakibatkan asam lambung ini menerobos naik ke atas, sehingga tidak ke bawah, justru malah ke atas ke arah tenggorokan, sehingga timbul gejala-gejala seperti dada panas, dada seperti tertekan, kemudian mulai timbul lendir-lendir yang banyak ya, lendirnya banyak sekali, mulut rasa pahit, asam. Kalau lebih parah lagi bisa terjadi suara serak, suara sampai hilang, nyeri tenggorokan sampai sariawan, gigi sakit, bibir pecah-pecah, mulut menjadi kering. Nah, dampak selanjutnya adalah batuk, mulai timbul, mulai ngikil, akhirnya gejala asmanya mulai timbul semuanya, dari mulai batuk, sesak, dan mengi. Nah, ini harus menjadi perhatian ya. Jadi kalau memang ada dua kejadian asma dan GERD, maka dua-duanya diterapi. Asmanya dengan pemakaian inhaler rutin yang dipakai semprot atau hisap ya, dipakai dari selama sebulan. Untuk GERD-nya juga harus diterapi dengan mengurangi faktor pencetus dari GERD. Faktor pencetus dari GERD ini rata-rata adalah pola makan yang tidak konsisten. Misalnya hari ini makan 2, 3 kali, 4 kali, sedangkan besok lagi makan sekali. Jadi usahakan pola makan yang teratur, kemudian mengurangi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung yang naik. Misalnya makanan yang bergas ya, yang bisa menimbulkan gas ya, seperti terlalu banyak kopi, terlalu banyak asam, terlalu banyak makanan seperti ubi-ubi, telo yang dia dimakan secara bersamaan banyak. Kemudian pikiran yang juga stres itu juga bisa memicu asam lambung. Kemudian kelelahan, kurang istirahat ya. Udara yang terlalu dingin, beberapa orang cenderung kalau udara yang terlalu dingin itu perutnya menjadi kembung, asam lambung naik.
ya. Kemudian pola makan yang mungkin kebiasaan makan cepat ya. Jadi kalau kita tuh makannya itu kebiasaan terlalu cepat, makanan belum selesai dikunyah langsung ditelan, ini cenderung udara yang masuk lebih banyak sehingga kadang mulai terasa kembung. Kemudian biasa lagi misalnya habis makan langsung tidur, itu sudah kurang bagus karena begitu nanti belum selesai berproses lambungnya itu sudah tidur sehingga terjadi gas lambung yang meningkat. Nah, berbagai kondisi ini harus diwaspadai, harus dicermati, dan semua harus dikembalikan ke pola makan yang sehat. Jadi makan yang teratur, porsi nggak usah terlalu banyak ya, pelan-pelan dikit-dikit aja. Kurangi yang memicu gas lambung ya, seperti tadi seperti kopi, pedas, kecut. Kemudian jangan makan langsung tidur ya, diberi waktu mungkin 1-2 jam. Kemudian faktor pikiran harus dikontrol, tidak boleh terstres. Nah, dengan kontrol faktor resiko GERD dan akhirnya GERD-nya membaik, maka ini juga membantu pemulihan asma. Sehingga harus dua-duanya, tidak bisa kita misalnya pada kondisi asma GERD ada, kita hanya memfokuskan ke asma. Itu nanti jatuhnya asmanya akan sembuh, kemudian kambuh, sembuh dan kambuh lagi. Jadi kalau mau lebih sempurna, lebih paripurna, maka dua-duanya diterapi. Yang asma diterapi dengan inhaler, yang lambungnya diterapi dengan pola makan yang sehat. Jangan lupa pada saat gejala GERD-nya sering timbul, karena GERD ini sering kali timbul di dini hari ya, jam 2, jam 3 dini hari, maka sarannya posisi tidurnya mungkin agak diganjal bantal, jadi lebih miring ke atas, atau posisi yang miring. Kalau kita terlalu datar tanpa bantal, maka kadang-kadang di jam-jam 2, jam 3 itu asam lambung sangat naik, sangat tinggi, sehingga cenderung mengganggu tidur dan mulai terjadi dada panas ya. Nah, jadi gejala GERD ini tumpang tindih dengan gejala asma, sama-sama menimbulkan gejala atau sensasi sesak nafas. Sesak nafas yang ada pada asma ini diperparah dengan GERD yang timbul. Kadang orang kalau GERD dengan bersamaan asma itu sudah diterapi asma tapi kok tidak sembuh-sembuh dok. Nah, karena ada GERD-nya. GERD-nya ini menambah sensasi sesak pada dada pada penyakit asma. Seringkali dikelirukan, misalnya GERD ini mungkin dikira penyakit jantung. Kadang-kadang timbulnya di sisi kiri ya, dada kiri. Kadang orang mengira pada awalnya ini penyakit jantung. Maka dicek ke dokter jantung, ternyata normal. Dan juga yang mengira ini penyakit-penyakit seperti penyakit saraf atau penyakit stroke, karena beberapa orang yang GERD-nya tuh timbul yang sangat parah itu sampai pingsan dan sampai seperti epilepsi ya, seperti kejang. Padahal bukan karena penyakit saraf, tapi memang karena nyeri yang ada di dada. Ini berbagai kondisi pada saat GERD-nya itu mulai timbul. Maka yang penting di sini adalah kita mengenali secara dini adanya gejala GERD, di samping ada asma, maka dua-duanya harus dilakukan penanganan secara konsisten.